Baik, kembali berjumpa pada mata pelajaran PPKN bersama saya pengajar Arif Rahman MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya mengucapkan selamat pagi kepada para siswa kelas 9, di mana kesempatan ini kita akan membahas berkaitan dengan materi, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Dan Pancasila yang menjadi salah satu dasar negara itu berisi dengan sila-sila yang memiliki landasan secara sejarah masa lalu dan merupakan salah satu karakter bangsa kita. Sehingga sila-sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak bisa dipahami secara terpisah dengan sila yang lain, namun memiliki makna yang berkaitan dan saling menjiwai. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang inilah merupakan nilai yang sangat berperan di dalam menentukan masa depan bangsa Indonesia ke depan. Nah, kemudian bidang-bidang perwujudan nilai-nilai Pancasila ini bisa diaplikasikan di beberapa bidang. Nanti anak-anak bisa melihat di buku panduan baik LKS maupun buku paket. Di antaranya satu adalah di bidang politik dan hukum. Nah, Pancasila yang menjadikan salah satu rule di dalam bidang politik dan hukum, satu, harus mampu mewujudkan tujuan negara demi peningkatan harkat dan martabat manusia Indonesia. Jadi, negara kita adalah negara yang merdeka, tentu memiliki tentang hukum sebagai pelindungan kepada warganya dan hak politik, sehingga harkat dan martabat masyarakat ini harus terangkat. Yang kedua, memposisikan rakyat Indonesia sebagai subjek dalam kehidupan politik. Jadi rakyat itu harus menjadikan pelaku, karena yang menentukan masa depan bangsa ini adalah rakyat. Yang kemudian meraih terhadap perjuangan bangsa adalah rakyat. Maka posisi rakyat adalah harus menjadi subjek, menjadi pemain di dalam menentukan arah bangsa ke depan. Kemudian yang ketiga, bahwa sistem politik harus mampu menjamin terciptanya sistem hak asasi manusia yang kadang-kadang masih terabaikan tentang hak-hak rakyat. Masih berlaku tentang perlakuan hukum yang sifatnya tidak objektif tadi, subjektif. Maka ini tidak boleh tebang pilih siapapun itu. Ketika orang yang melanggar hukum tidak ditentukan kasta, tidak ditentukan apapun, itu harus ditegakkan demi keadilan di dalam menegakkan Pancasila sebagai guru dalam bidang politik dan hukum. Kemudian yang kedua adalah bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, berkaitan dengan bidang ini, satu di antara poin adalah bahwa ekonomi yang menjadikan ruh bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ini sudah diatur oleh undang-undang dan dikuasai oleh negara, dan itu dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang kedua, juga harus mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan dalam rangka mencapai kesejahteraan secara luas. Dan ketiga, harus menciptakan sistem sosial budaya yang beradab
melalui pendekatan kemanusiaan secara universal. Nah, ini yang harus diatur. Kemudian yang ketiga adalah tentang bidang pertahanan dan keamanan. Bahwa kita memiliki pertahanan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan kepolisian sebagai salah satu keamanan di bidang sipil, maka pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan. Demi apa? Tercapainya kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua, pertahanan dan keamanan harus mampu menjaga hak asasi manusia, sehingga tidak terabaikan nilai-nilai keamanan serta keadilan. Dan yang ketiga, pertahanan dan keamanan negara harus mampu mewujudkan keadilan bagi rakyat. Dan wajib negara melalui militernya melindungi terhadap keamanan warganya dalam apapun, baik dari gangguan dalam maupun luar. Nah, ini anak-anak sekalian, mudah-mudahan di dalam materi yang saya sampaikan melalui PowerPoint ini bisa menjadikan salah satu tambahan referensi, dan saya harapkan nanti agar bisa lebih memperbanyak literasi membaca di samping materi-materi yang bisa didengarkan melalui video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.